Terima kasih buat hari ini Bapak. Kami ada di tempat ini, kami merdeka di dalam Engkau, bahkan bangsa ini Tuhan. Kami mengucap syukur dalam ibadah ucapan syukur kami hari ini. Biar Tuhan hadir berbicara bagi kami. Sampaikan isi hatimu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin. Amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Bagaimana kabarnya? Iya, dirgahayu ya. Merdeka atau mati. Jadi ternyata saudara, untuk memperoleh kemerdekaan bangsa ini tidak mudah. Tapi kita bersyukur hari ini kita tidak lagi harus berperang ya. Tetapi kita hanya harus mengisi kemerdekaan di bangsa kita. Tapi itu juga tidak kalah sulit ya. Sebab untuk memperoleh kemerdekaan itu dengan perjuangan. Tapi untuk mempertahankan kemerdekaan itu juga dengan perjuangan. Amin. Kita akan belajar sama-sama firman Tuhan. Bagaimana kita mengisi saudara ya. Kemerdekaan di Indonesia ini. Mari kita buka bersama 1 Petrus pasal yang kedua. Ayat yang ke-11 mulai. Ya, kalau kita lihat judul perikopnya, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Jadi ternyata tidak ada cara lain untuk mengisi kemerdekaan di bangsa ini selain dari cara hidup kita yang benar. Amin. Dan dikatakan di sini kita harus belajar hidup sebagai hamba Allah. Ayat yang ke-11 kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, baca bersama loh saya bilang. Ini biasa jemaat Tuhan ini suruh baca Alkitab aja malas. Bagaimana berjuang? Mau baca? Sama-sama ya. Saya tahu nih muka-mukanya jarang baca Alkitab. Jadi tolong kalau ke gereja sudah tidak bawa Alkitab, masa nggak mau baca lagi? Jangan ya nak. Jangan nak ya. Yuk kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sampai di sini dulu. Saudara, Petrus menulis ayat ini untuk orang percaya kepada Kristus yang tersebar di perantauan. Saya mau tanya yang perantauan di Jakarta ini berapa banyak? Yang bukan penduduk asli Jakarta, bukan orang Jakarta asli, angkat tangan. Ya, yang gak angkat tangan ini fix Betawi ya. Iya banyak saudara. Tetapi Alkitab berkata kita ini semua di dunia ini adalah perantau. Sebab dunia ini bukan tempat kita. Tadi saya lihat itu ibadah umas ya. Itu ibadah orang tua-tua kan? Iya umas ya, usia indah, usin ya. Sama aja sih Pak. Umas itu usia emas. Ya. Tapi ini adalah ibadah untuk ibu-ibu, oma-oma yang umur berapa ke atas Pak? 50-an ke atas. Tadi temanya ada yang ingat gak? Saya tahu loh ya. Waktu ditulis tema banyak yang tertawa. Karena kau merasa kau masih muda toh? Jangan sombong loh. Ya, karena tua itu bukan syarat mati. Amin. Ya, ketika temanya adalah persiapan menghadap Tuhan. Ada yang senyum-senyum terus ngelihat sama yang rambut putih sebelahnya. Kayaknya dia duluan. Bertobat kau. Ya, jangan loh ya. Nggak boleh karena kita semua bisa tiba-tiba dipanggil. Ya, jadi semua harus siap-siap. Kita ini di dunia ini hanya perantau. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan dalam iman? Saya percaya semua saudara sudah merdeka lah ya. Atau ada yang belum merdeka? Sudah Kristen ke gereja tapi masih hidup dalam dosa terus. Yesus bilang apa? Kalau aku memerdekakan kamu maka kamu benar-benar merdeka. Dan barang siapa yang melakukan firman-Ku, melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jangan sampai saudara itu di gereja tapi ternyata saudara masih diperhamba oleh dosa. Engkau harus berubah dan engkau bisa berubah ketika engkau mencintai firman Tuhan. Bisa nggak orang berubah? Bisa. Bilang bisa Yura. Bisa, sangat bisa. Ya, kalau aku bergaul dengan firman Tuhan maka kita pasti bisa berubah. Ya, nggak ada yang tidak bisa. Bisa. Apalagi di sini dikatakan salah satu cara untuk kita ini mengisi kemerdekaan iman dan bangsa ini adalah yang pertama, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak.
Tolong konsentrasi sama saya kalau saya lagi khotbah. Karena sedikit saudara gagal fokus, saudara nggak nangkep. Apalagi yang belum sarapan datang. Apalagi yang stunting. Dari kecil nggak pernah makan telur nih, daya tangkapnya agak-agak susah. Makanya konsen, amin. Dengar, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ayat ini berkata ada satu keinginan dalam diri manusia yang berjuang melawan jiwamu. Yaitu keinginan daging. Siapa yang punya pikiran, perasaan, dan kehendak, aku tuh mau hidup kudus, mau menyenangkan Tuhan, berapa banyak? Coba saya mau lihat. Yang mau saja, nggak mau pulang sana. Ya, yang mau hidup menyenangkan Tuhan, yang jiwanya berkata, pikirannya berkata, pikiran, perasaan, kehendak, aku mau Tuhan menyenangkan hatimu. Ada di sini? Ada. Dan saudara ada di sini hari ini, itu tanda bahwa engkau mau menyenangkan Tuhan. Amin. Tetapi ketika kita jiwa ini pengen menyenangkan Tuhan, ayat ini bilang ada satu keinginan lain yang terus berjuang melawan keinginan jiwamu. Yaitu keinginan daging. Makanya seringkali kau bilang, aku udah gak mau berdosa. Besok berdosa lagi. Karena Alkitab berkata Galatia pasal 5, keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah. Ini aja orang sudah dengar mau ada bencana besar katanya datang saudara. Ya, lempengan bumi itu loh mau bergerak dan itu terjadi ratusan tahun sekali. Di Palu kemarin tuh terjadi, memang setiap 100 tahun lempengannya tuh bergerak. Ya, dan kemarin terjadi, itu yang mati puluhan ribu, Aceh itu 200 ribu kalau nggak salah ya. Yang mati, bayangkan saudara. Ya, karena lempengan itu bergerak. Orang itu sudah dengar berita gitu aja nggak takut kok. Saya itu ke daerah PIK itu kan banyak tempat dugem ya. Tuh parkirannya penuh loh. Penuh. Dan saya lihat ada muka-mukanya di sini nih. Ya. Yang suka dugem-dugem ini. Saya bilang sama suami, orang tuh udah dengar berita gitu ya. Kok pada nggak takut Tuhan, nggak cari Tuhan loh. Karena keinginan dagingnya lebih besar. Hati-hati loh saudara, apalagi kalau gajimu UMR. Tapi jiwa dugem, itu yang bahaya. Gaji cuma 4 juta, dugem sekali bayar minuman berapa juta itu. Makanya akhirnya kau terlilit pinjol. Yang kayak begini jangankan mengisi kemerdekaan. Bilang kanan kiri, bukan kau toh? Coba bilang. Bilang kanan kiri, bukan kau kan? Bertobat kau kalau benar. Ya, bagaimana mau mengisi kemerdekaan begini? Ya, gaji UMR, jiwa sosialita yang perempuan-perempuan ini. Mau pengen pakai barang bermerek, akhirnya utang. Ya, gaji 4 juta. Cicil iPhone 1,5 juta. Gila nggak? Ya, banyak sih orang Indonesia ini yang hidupnya itu memang ya nekat sekali, nekat. Karena keinginan daging. Hati-hati loh anak muda, hati-hati. Ya, akhirnya gaji UMR, ambil mobil. Terus kau mau makan apa? Makan knalpot. Bagaimana hidup bisa jadi berkat? Hello? Coba bertobat ya, bertobat. Memang dengan adanya media sosial sekarang, ini kita ini dipacu hidup. Banyak orang mau gaya-gayaan. Saya selalu bilang loh, hukum fisika itu selalu benar. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya semakin banyak gayamu, semakin banyak. Bilang kanan kirimu, gak usah banyak gaya kau. Biar gak banyak tekanan. Amin. Loh iya saudara, lah kalau hidup kita banyak tekanan, banyak masalah, yang begini-begini kan akhirnya bikin, kenapa? Balik-baliknya karena keinginan daging. Keinginan dagingnya melampaui ya keadaan yang sesungguhnya. Janganlah, kita ini bisa, boleh hidup, ya bergaya tapi ya sewajarnya. Ya saya sering ketemu ada orang datang, bu pinjam uang mau bayar cicilan mobil, bu ini udah mau jatuh tempo. Saya bilang kenapa kau ambil mobil kalau gajimu UMR? Ya, jangan, enggak usah. Tapi kan saya dulu pelayanan ya, anak saya 3. Saya tahu gaji saya, uang saya pas-pasan, saya nggak mau ambil mobil. Saya dulu pernah naik motor bonceng 5, anak 3, suami 1. Ya, Anda boleh tertawa, tapi saya nggak malu. Orang-orang sekarang itu gengsinya lebih tinggi. Tapi suruh kerja malas. Kau tidak disuruh pergi pikul bambu runcing loh. Ya, kau cuma disuruh, ayo berubah, lawan keinginan dagingmu dan hiduplah menurut standar firman Tuhan. Itu caramu mengisi kemerdekaan di bangsa ini, amin. Jangan akhirnya kau terlilit pinjol.
Karena gaya lebih besar, sombong, miskin sombong loh. Ya, kaya sombong masih agak-agak ya saudara. Tapi Tuhan menentang orang yang sombong. Makanya enggak boleh sombong. Apalagi kalau miskin sombong banyak-banyak. Ya, nah kita ini perlu bertobat. Ya, bertobat saudara. Yang tidak ada kerja, coba cari kerja supaya hidupmu itu tertib. Amin. Ya, janganlah kau gaya hidup akhirnya apa? Ya, menakutkan. Apalagi kalau tiba-tiba ada yang WA. Sis, masih ingat aku? Duh. Ini WA paling horor. Saudara tahu buntut-buntutnya apa? Ya. Jadi kalau terima WA begitu langsung ngomong aja, saya sudah 2 tahun amnesia. Maaf, nggak ingat apa-apa. Ya, begitu saja. Ya karena kadang masalah itu datang nggak diundang saudara. Ya karena orang-orang yang hidupnya nggak tertib ini akhirnya pinjam uang kanan kiri nih. Udah gitu biar tali silaturahmi tetap terjalin. Saya bilang putus aja mulai sekarang putus. Bagus putus sekarang putus. Ya saya nggak perlu terjalin dengan yang begitu-begitu itu. Ya bertobat saudara. Ya mari kita berusaha menjauhkan diri dari keinginan daging ini. Percabulan, kenajisan, kesombongan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati. Nah Indonesia ini sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing. Tapi kita diperbudak oleh nafsu sendiri. Iya apa iya? Kita harus berdoa loh, kita diperbudak, diperhamba. Ya saya percaya semua di tempat ini setuju. Mari kita matikan keinginan daging kita, amin. Supaya hidup kita menjadi berkat. Lalu yang kedua dikatakan di sana, baca bersama ayat 12. Milikilah apa? Cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Artinya apa? Satu saat orang itu bisa dilawat Tuhan. Dan ketika dia dilawat Tuhan, dia bisa bilang begini, oh iya ya, makanya ternyata si Henry itu ya, aku lihat hidupnya berubah loh. Jangan sampai justru hidup kita ini jadi batu sandungan. Ya, orang bertobat tapi bilang, enggak itu aja tuh WE loh di gereja. Dia juga singas loh di gereja, tapi buktinya tetap tulang lunak. Ini ya. Kita enggak boleh jadi batu sandungan. Satu saat Tuhan akan bekerja melawat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu mereka yang memfitnah kita, oh itu tuh hidupnya kayak gini. Saya lihat dia itu berubah kok, hidupnya baik kok. Ya, dia sekarang nggak pernah selingkuh, dia tuh nggak pernah nipu orang, nggak pernah pinjam, nggak bayar, nggak pernah gini. Jadi tidak ada celah kita ini mempermalukan nama Tuhan. Ayo hidup melakukan yang baik, ya supaya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang belum percaya Yesus lihat hidupmu itu. Jangan sampai orang bilang itu Kristen loh bu, kalungnya salib lagi, utang nggak bayar. Wah ini bikin malu Tuhan saudara. Kita berdoa. Ayat ini dengan jelas berkata, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Yang harusnya hidup kita bisa dibaca semua orang. Amin. Iya. Kemarin kita ada berita kan Gojek mati ya. Karena kelaparan atau apa ya nggak tahu. Tapi kan ini menyedihkan sekali. Saya berdoa saudara yang orang Kristen, coba berbagi berkat saudara untuk hidup menjadi dampak itu. Nggak usah tunggu ini nanti kita bagi sembako di panti asuhan mana ya. Kamera nanti datang loh kameramennya ya. Nanti buat foto-foto pencitraan. Nggak usah tunggu-tunggu yang begitu. Ada Gojek datang ke rumahmu, kasih lebih lah bayar, tambahin tip 10.000, 20.000, amin. Kau nggak miskin, nggak. Ya saya kalau ada Gojek datang ke rumah, saya kasih sembako 1 paket, minyak, beras, semua ada di dalam. Ya, udah saya siapin di rumah itu ada terus. Ya sampai pernah ada Gojek sampai nangis-nangis depan rumah saya. Ya Allah, subhanallah ibu. Loh, buat kita tuh tidak seberapa. Tapi sering kali ternyata kita menjadi mujizat bagi mereka. Apalagi kalau kau bilang Tuhan memberkati ya. Dia tahu dia orang Kristen. Jangan orang Kristen, mas kembali 5.000 loh. Orang Kristen begitu itu. Pelitnya minta ampun, bertobat kau. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Amin. Ini banyak nih yang pelit-pelit di sini nih. Ya, bilang kanan kirimu jangan pelit kau, nggak masuk surga loh. Cobalah, ya supaya kita ini menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau ke pasar nggak usah nawar ibu-ibu ya. Kau pakai berlian kau.
Ya, berapa itu kangkung Bu? 5.000. Iya mahal sekali 5.000. Ya ampun, itu bisa lah 2.000. Orang Kristen ini kalau ndak nawar tuh kayaknya ndak afdol. Ya sekali-kali berapa itu kangkung 5.000, 10.000 boleh ndak Bu? Kau pakai kalung salib, wus. Memang orang Kristen deh Bu. Ya, ada berapa itu 5.000, 2.000 ya kalung salibnya gede. Kristen, melitit. Kita ini hidup berdampak baik, ndak usah hal-hal yang gede, yang kecil-kecil yang tiap hari kita lakukan nih loh. Ya, itu kau sudah menjadi berkat, apalagi kau bilang Tuhan memberkati ya Pak. Keluar dari toilet, kasih tukang toilet duit. Ya, tidak seberapa saudara, tapi sering kali itu menjadi jawaban buat mereka. Saya pernah lihat mbak-mbak hamil di toilet pakai jilbab. Saya kasih 250.000, saya tergerak. Dia nangis di bawah kaki saya, dia bilang, ya Allah Ibu. Mbak, enggak usah gitu, berdiri Mbak. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin di rumah dia udah nggak ada beras. Amin. Saya mau ajari saudara sebagai orang Kristen, jangan cuma pintar nyanyi di gereja. Ya, ku mau sepertimu, Yesus. Malaikat bilang, pret. Kau jago nyanyi di gereja. Ya, tapi hidupmu itu loh, pelitnya minta ampun setengah mati. Uang 5.000 kembalian kau tunggui. Jangan pura-pura loh Pak, ada kembalian loh 5.000. Astagfirullah, subhanallah. Saya nggak habis pikir nih orang Kristen nih. Bener, tobat ya. Kenapa saya di ibadah ini banyak bicara tentang pelit ya Pak? Tadi pagi nggak ada ya? Ya Allah, engkau tahu yang sesungguhnya. Jadi hidup baik itu menjadi berkat, ya gitu. Ayo yang kecil-kecil ini aja bertobat. Ayat 13 berkata, kita baca bersama. 1, 2, 3. Tunduklah karena siapa? Karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Alkitab berkata kita ini suruh tunduk kepada pemerintah karena Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan. Kau jangan jadi orang Kristen yang suka jelek-jelekin pemerintah. Ya, kalau kau jadi presiden belum tentu lebih bagus bangsa ini. Jadi presiden itu susah. Amin. Ya, mengepalai keluargamu saja kau tidak becus, apalagi mau ngepalai rumah. Bingung toh? Apalagi mengepalai sebuah negara. Saya paling gak suka saudara kalau ada orang suka jelek-jelekin pemerintah. Dia tinggal di bangsa ini. Coba tanya itu orang-orang begitu, pasti dia BPJS juga gak bayar itu. Tapi kalau berobat mintanya gratis. Nah ini, seburuk apapun pemerintahan kita tidak disuruh ngutuk, kita disuruh berdoa. Tunduk dan berdoa. Doakan saya, Bu tapi itu ya Bu, di tempat saya ada bupati korup banget. Doakan Tuhan lawat supaya dia bertobat. Kalau nggak bertobat, hajar dia Tuhan. Begitu saja. Loh iya toh bener. Karena hajaran Tuhan itu mendatangkan pertobatan. Nggak tobat-tobat ya minimal kena serangan jantung lah ya. Uang negara dia makan terus, uang rakyat dimakan terus, ini kan nggak benar juga. Tapi kita jangan ikut-ikut di media sosial menjelekkan, mengapakan. Jangan saudara. Jangan ya nak ya. Jangan. Ya. Jadi saudara ketika engkau ini disuruh tunduk sama pemerintah, tunduk. BPJS bayar. Siapa yang BPJS-nya nunggak di sini? Ya. Siapa? Hubungi nomor di bawah ini. Bayar BPJS, karena kalau kau sakit, kau nggak usah pinjam-pinjam uang sama orang. BPJS kalau dibayar bulanan ringan. Saya juga banyak mendapat orang bersaksi, Bu, saya ini kemarin operasi jantung, habis 150 juta, puji Tuhan dibayar semua sama BPJS. Amin. Ya bayar, itu tanda kau warga negara yang baik. Kalau kau berkendara, setidaknya kau punya SIM, amin. Dan tidak punya SIM berapa banyak? Malulah kau. Ya, malu. Ya, kalau naik motor pakai kaca spion. Jangan ditahan polisi. Kenapa nggak ada kaca? Saya pakai kebatinan. Kau pikir ini dunia maya? Kalau kau ketabrak pecah kepalamu nak. Ini bukan dunia main, dunia nyata. Ya, coba taatlah saudara kepada pemerintah. Tapi di Indonesia ini memang beda. Ya, saya sama suami waktu kita di Hong Kong. Ini bukan mau sombong loh ya, enggak, jangan sombong ya, jangan.
Itu saudara mau nyebrang tuh kan ada lampu merah ya. Jadi saya tuh di depan mata saya loh, nyebrang jalan kaki tuh loh. Teman saya bilang, Bu jangan coba-coba melangkah ya. Tiba-tiba bener ada orang India, dia masuk saudara, ditahan polisi, langsung dikasih kartu denda. Saya tanya sama teman saya berapa, itu 8 juta loh Bu. Aduh, ya. Jadi saya takut saudara. Jadi kita kalau di luar negeri itu, ya kalau kita itu naik mobil atau naik apapun, kalau lihat lampu sudah kuning, cepat-cepat injak rem. Kalau di Indonesia lampu kuning injak apa? Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Inilah, ini bedanya Indonesia sama negara luar itu ini. Ya, luar biasa orang Indonesia ini memang. Ya, jadi kalau di sini itu udah lampu kuning yang diinjak gas. Suami saya kita kan di New York nyetir saudara. Suami saya bukan sombong ya, bukan. Maaf ya, maaf. Ya, lalu gembalanya di New York telepon, Pak Daniel nyetir sendiri ya? Iya, Pak hati-hati Pak. Itu Manhattan, kalau Bapak sudah masuk di Manhattan, hati-hati itu crowded. Terus hati-hati Pak, itu banyak tanda-tanda rambu-rambu. Itu jarak-jaraknya mobil itu deket-deket, jangan sampai nyerempet atau apa. Kita ini udah deg-degan saudara. Waktu masuk Manhattan suami saya udah gugup. Kita jalan masuk, mana ya crowdednya ya? Nggak ada, karena kita biasa lewat di Ciledug Raya. Saudara tahu itu Ciledug Raya. Itu jalan yang paling menguji kesabaran. Itu panjangnya, macetnya. Ya, jangankan 5 itu mobil kita alarmnya bunyi terus tit. Tinggal 1 senti tuh. Nggak ada apa-apanya di Manhattan. Belum lagi tuh Ciledug Raya ya, sudah lancar nih. Besok ada galian. Galian apa lagi ini? Kenapa nggak disekalian kan kemarin ada galian, sekarang sudah galian sebelah ditutup, ini dibuka lagi galian baru. Itu ya saya kalau lewat Ciledug Raya ini, semoga ada pemerintah yang mendengarkan khotbah saya ini, supaya aspirasi rakyat tersampaikan. Mudah-mudahan ada yang potong ditaruh di TikTok ini, pasti ada. Pasti ada. Saudara, saya tuh kalau lihat taman di situ, saya bilang sama suami, tamannya udah bagus banget. Lihat saya, 2-3 hari lagi pasti digali. Bener, 2-3 hari kita lewat, udah botak semua, dicabut tanamannya. Sampai saya tanya sama satu orang itu, ini Pak kenapa ya taman di sini saya lihat kalau udah bagus digali. Untuk penyerapan Bu, penyerapan apa? Anggaran. Karena kalau nggak diganti itu taman, nggak ada penyerapan anggaran. Nah ini yang kita perlu doakan bangsa ini. Banyak anggaran yang masuk penyerapannya itu tidak benar. Ya, masuk ke tanah, masuk ke taman, masuk ke ini. Ya itu kan sebenarnya tidak perlu loh. Kita perlu berdoa nih bangsa ini. Kembali ke nyetir tadi. Gembalanya tanya New York, Ibu sudah masuk Manhattan? Sudah Pak, kita udah mau nyampe. Kok cepat sekali? Crowdednya di mana Pak? Itu tuh crowded loh, banyak taksinya. Nggak ada apa-apa sama Ciledug Raya Pak. Mereka kan nggak pernah nyetir di sini saudara. Ya, tapi ya itu kita berusaha kalau kuning, saya sudah dari jauh. Saya kuning loh, cepat injak rem. Suami saya injak rem. Jadi pas berhenti, pas merah. Kalau di Indonesia, kita kan injak gas. Bukan saya, saudara-saudara itu. Maaf ya, saya sudah bertobat. Di Indonesia, kuning kita injak gas. Begitu lewat, sudah setengah merah toh. Nah, di depan saudara nabrak. Atau saya pernah sama teman saya. Ibu-ibu nyetir, the power of mama. Bu, lampu kuning loh Bu. Nggak apa-apa, masih sempat Bu Dewi. Dia injak gas. Dia bilang, nggak ada polisi kok. Akhirnya dia injak gas. Bener, sudah lewati pos polisi, tiba-tiba dari balik pohon polisi muncul. Tada! Jangan tepuk tangan. Nggak usah tepuk tangan. Ya, terus teman saya bilang, dari mana ya? Saya bilang, kata Sumbokong, hati-hati ayah, itu siluman. Ternyata banyak polisi siluman. Lalu kami disegat. Prit. Maaf Bu, teman saya buka kaca. Iya Pak, Ibu maaf, Ibu tahu pelanggaran Ibu? Saya nyeletuk, saya tahu Pak, tapi saya tidak tahu Bapak dari mana. Itu yang saya tidak tahu. Ya, jadi memang dia sengaja menjebak. Kalau dia sudah berdiri depan pos itu kan tidak ada juga yang ngelanggar. Ini memang susah, negara ini susah. Maka jangan suka protes-protes presiden. Urus yang lampu merah ini aja. Aduh saudara, susahnya minta ampun. Bener gak? Coba kalau itu polisi berdiri di depan pos. Kan tidak ada toh. Sampai sudah dibikin patung polisi. Pertama dia takut.
takut lama-lama, patung kata itu, enggak usah. Sampai dibikin polisi tidur. Bahkan poluan hamil tidur. Yang tinggi banget tuh jerlokannya. Tetap saudara. Ya, ini Indonesia, memang kita perlu berdoa buat bangsa ini saudara ya. Jadi ya begitulah. Tapi tolong saya berdoa jemaat NDC siang ini. Kau kalau lihat lampu kuning injak. Malaikat tolong catat omongan mereka ini. Setidaknya dengan cara itu kau sudah mengisi kemerdekaan bangsa ini. Itu jamnya salah loh, tinggal 7 menit masa itu. Saya belum loh. Mari kita baca ke ayat yang ke-15 saudara ya. Ayat sampai di mana tadi? Ya 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu apa? Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Karena di sekeliling kita banyak orang udah picik bodoh. Orang itu biasanya kalau picik bodoh, kalau bodoh pasti picik. Ya, tapi dengan kita berbuat baik kita membungkam mulut mereka. Hati-hati saudara. Ya, di Indonesia ini media sosial begitu luar biasa. Ya. Nggak usahlah kita pakai untuk saling menjelekkan, saling menghakimi. Ya, saya tuh sekarang belajar. Dulu saya sering terganggu kalau ada orang ngata-ngatai saya. Tapi ketika suami saya ngomong gini, ya saya tuh kadang nggak bisa tidur, dikata-katai orang di Instagram, dia komen, ya saya malam nggak bisa tidur. Ya itulah suami saya bilang, kosongkan pikiranmu. Saya sampai mikir kosongkan pikiran bagaimana. Tapi saya belajar. Akhirnya suami saya bilang gini, kamu itu kan sekarang public figure, ya. Jadi kamu tidak usah terlalu pusing lah sama yang begitu-begitu. Karena banyak orang-orang ini di Indonesia yang tidak bijak bermedia sosial. Media sosial itu dipakai buat ngata-ngatai, dipakai untuk nyerang-nyerang orang. Tapi saya buka profilnya gambarnya kodok. Kalau yang begitu-begitu maaf langsung saya blokir Anda. Karena saya tidak mengundang Anda datang untuk komen di tempat saya. Sekarang saya begitu, daripada saya sakit hati, saya baca-baca ulang komennya, mending saya blokir. Maaf ya, maaf. Begitu aja caranya. Ya saudara harus bertindak begitu. Nah kita nih sebagai orang Kristen, ayo saudara, kita bermedia sosial jangan picik, jangan bodoh. Ya kemarin tuh mau IKN peresmian, saya terima video, ya dilaknat Allah IKN banjir. Itu gara-gara kesombongan. Kita jangan suka menyebar sesuatu yang belum tentu kepastiannya benar. Saya bilang gini, Bu itu video benar apa enggak ya? Ini kayaknya benar. Ya kita cek, orang yang di IKN bilang tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada air di sini. Tapi kan orang kalau suka men-share, apalagi nih ibu-ibu ya. Hati-hati loh ibu-ibu. Anak-anak muda tolong diawasi mak-maknya. Karena mak-mak bahaya kalau sudah pegang. Kenapa? TikTok ini banyak informasi yang beredar yang tidak benar. Jadi jangan menjadi picik dan bodoh. Dengan kita berbuat baik, maka kita memadamkan kepicikan orang-orang bodoh itu. Yang terakhir saudara, ayat 16 baca bersama. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ternyata bukan hanya pendeta saja yang disebut hamba Tuhan. Saudara pun di sini wajib hidup sebagai hamba Tuhan. Apa itu hamba Tuhan? Orang yang taat kepada Tuhan disebut hamba Tuhan. Kalau kau tunduk sama setan berarti kau hamba syaiton. Hati-hati. Cuma ada 2 pilihan. Mau tunduk sama Tuhan jadi hamba Tuhan. Atau mau tunduk sama setan. Sekalipun kau pendeta. Kalau kau tidak tunduk sama Tuhan sebagai hamba Tuhan. Maka kau bukan hamba Tuhan. Walaupun titelmu pendeta. Sebaliknya kau jemaat biasa. Tapi kau tunduk pada firman Tuhan. Maka kau disebut hamba Tuhan. Ngerti enggak? Ngerti sekarang. Mari kita berlomba untuk hidup sebagai hamba-hamba Tuhan saudara. Yang terakhir ayat 17 berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah presiden, raja, pemegang kekuasaan tertinggi. Ayo saudara, kita berdoa sebagai orang yang berbangsa bernegara, kita ada di Indonesia. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran supaya doa-doa kita bagi bangsa ini didengar oleh Tuhan. Karena
Di dalam kitab Tawarik dikatakan, kalau Tuhan sudah berfirman, bangsa ini akan aku hukum, akan datang bencana besar, akan datang penyakit sampar. Tetapi ketika umatku yang atasnya namaku disebut, berbalik meninggalkan dosa, meninggalkan jalan mereka yang jahat, lalu kembali kepada Tuhan, merendahkan diri dan berdoa. Alkitab Tuhan berkata, aku akan mendengarkan doa mereka dan meluputkan mereka dari segala hal-hal yang jahat. Masih ada waktu. Saya percaya semua berita yang kita dengar cuma satu tujuan Tuhan, supaya kita bertobat. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita berdiri atas bangsa Indonesia, saudara. Kita sekarang tidak perlu pakai bambu runcing untuk berjuang nyawa. Hari ini kita cuma mau mengisi kemerdekaan. Hiduplah benar, hiduplah baik, tinggalkan dosa, buang kedaginganmu, dan mari belajar menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, biar pemulihan terjadi atas bangsa kami, Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan, saudara. Biar kita mau berkata kepada Tuhan, setidaknya kami, Tuhan, yang Engkau beri kesempatan untuk hidup menikmati kemerdekaan di atas bangsa ini. Kami juga mau merdeka dari dosa, supaya bangsa ini boleh mendapat keluputan dari Tuhan. Ketika umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berbalik, bertobat, meninggalkan dosa, dan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, aku akan mendengarkan seruan mereka. Aku akan pulihkan negeri mereka. Dan aku akan meluputkan negeri itu dari segala murka Tuhan. Kami bertobat, Tuhan. Segala dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, amarah, kesombongan, keangkuhan, kami tanggalkan semuanya. Supaya doa kami di atas bangsa ini didengar oleh Tuhan. Supaya bangsa ini boleh mengalami pemulihan. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengubahkan hidup kami. Kami pulang menjadi hamba-hamba Tuhan yang hidup menurut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas setiap kita malam ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Amin.